Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5 Tolha bin Ubaidillah? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan selalu mendengarkan apa yang Ibu sampaikan kepada kalian. Karena Ibu selalu semangat dalam memberikan penyampaian untuk materi kalian di setiap harinya. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan tema 5H, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum itu, seperti biasa, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menyanyikan lagu bertangga nada diatonik. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan proses terjadinya siklus air. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi. Baik anak-anak, bisa kalian buka ya buku kalian masing-masing. Kita buka bareng-bareng ya. Di halaman 8 sampai ke halaman 9. Di sini penjelasan tentang SBDP. Menyanyikan lagu bertangga nada diatonik. Kemarin sudah Ibu suruh baca ya buku kalian. Nah, pasti kalian sudah tahu apa arti bertangga nada diatonik yang ada di buku paket kalian. Nah, di sini air memiliki banyak manfaat bagi manusia yang ada di halaman 8. Salah satunya adalah menginspirasi manusia untuk menciptakan karya seni yang berupa lukisan, ukiran, ataupun lagu. Lagu Waktu Hujan Sore-Sore merupakan salah satu contoh lagu bertangga nada diatonik yang ada di halaman 8 ya anak-anak. Nah, di sini berasal dari Maluku lagunya. Nah, tangga nada diatonik adalah tangga nada yang memiliki dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Solmisasi pada tangga nada diatonik adalah Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do-nya itu panjang ya. Nah, nada dimulai dari nada C sebagai Do. Jarak interval tiap-tiap nada satu interval kecuali untuk nada E, F, dan B, C, 1 adalah yang memiliki jarak interval setengah. Bisa kalian lihat di bawah ini ya, anak-anak ya. Jarak interval pada tangga nada diatonik. Di sini C ke D itu jaraknya 1, D ke E1, E ke F setengah, F ke G1, G ke A1, A ke B1, dan B ke C itu adalah setengah. Ya, kalian hafalin ini ya, bisa kalian garis bawahi di halaman 9, atau bisa kalian lihat di kotak di situ di halaman 9, bisa kalian centang aja ya, bisa kalian pelajari di rumah. Baik, anak-anak, silakan kalian buka di halaman 9 yang paling bawah ya. Di sini menjelaskan IPA, menjelaskan proses terjadinya siklus air. Pada siklus air terjadi proses evaporasi atau penguapan, kemudian kondensasi atau pengembunan, dan yang terakhir presipitasi, jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Perhatikan proses terjadinya siklus air berikut. Ada di halaman 10 ya anak-anak. Jika kalian kurang jelas, bisa kalian lihat di buku paket kalian. Yang pertama di sebelah kanan, di situ ada evaporasi. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari, air berubah menjadi uap air, dan kemudian uap air ini menuju atmosfer yang ada di awan-awan, kemudian menjadi kondensasi. Uap air ini di atmosfer mengalami pengembunan sehingga membentuk awan-awan. Kemudian awan-awan ini yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air. Dan setelah itu, yang terakhir, proses terakhirnya adalah presipitasi. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Nah, dari sini setelah mencapai tanah, biasanya air hujan atau salju yang mencair akan meresap ke dalam tanah
dan bergerak dan menuju danau atau lautan ya anak-anak. Nah, adanya siklus air, jumlah air di bumi selalu tetap, hanya bentuk dan tempatnya yang berubah. Selama siklus air ini berlangsung, air mengalami perubahan dari wujud satu ke wujud lainnya, tetapi akan kembali ke bentuk semula. Ya, jadi prosesnya berulang-ulang ya anak-anak. Yang terakhir di sini ada bahasa Indonesia. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi. Bisa kalian lihat di halaman 12. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan rekaan atau imajinasi penulis. Bisa kalian garis bawahi di situ ya anak-anak. Nah, seluruh informasi yang disampaikan dalam teks fiksi tidak dibuat berdasarkan kejadian nyata. Dan teks fiksi biasanya dalam bentuk paragraf narasi. Contoh teks fiksi yaitu pertama cerita pendek, cerita bersambung, cerita rakyat, dan dongeng. Itu termasuk cerita atau teks fiksi ya. Dalam teks fiksi biasanya terdapat peristiwa-peristiwa yang melibatkan para tokoh dan peristiwa yang biasanya terjadi pada waktu juga tempat tertentu. Kemudian menjabarkan peristiwa berarti menjelaskan satu persatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan cerita yang benar. Bisa kalian garis bawah di situ ya. Dalam fiksi biasanya terdapat beberapa peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh cerita. Peristiwa yang terjadi pada teks fiksi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, peristiwa pembuka, peristiwa utama, dan terakhir peristiwa penutup cerita. Baik, demikian ya anak-anak penjelasan Ibu kali ini. Sekarang kalian kerjakan tugas paket tematik kalian di tema 5H, halaman 13 dan 14. Nah, di sini ada tugas untuk kalian, tambahan dari Ibu, yaitu yang ada di halaman 10, yang ada di kotak situ ya. Anak-anak, di situ ada kegiatan membuat mading siklus air. Jadi kalian harus membuatnya dengan tangan kalian, dengan digambar sendiri anak-anak ya, mengikuti apa yang ada di buku dan petunjuk di buku. Nah, akhir kata, apabila ada kesalahan dari Ibu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.